Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 05 SAKN 003 ingin menjelaskan mengenai standar akuntansi. Pengertian dan sumber standar akuntansi. Akuntansi memiliki standar kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar atau teknik, prinsip, dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar itu disebut standar akuntansi. Di Indonesia berlaku prinsip akuntansi Indonesia, kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK Indonesia. Kemudian menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Selanjutnya, standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi atau standar setting body pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI. IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam penyusunan standar akuntansi, ini ada 3 kemungkinan, yaitu 1. Diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan atau mekanisme pasar, kedua diserahkan kepada swasta atau profesi, ketiga diserahkan kepada pemerintah. Kemudian kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ada 4, yaitu 1. Landasan konseptual, kedua tingkat 1, 3 tingkat 2, dan keempat yaitu tingkat 3. Kemudian ada hubungan standar akuntansi dengan perangkat peraturan lainnya. Di dalam profesi akuntansi mempunyai kaitan yang erat dengan FASB atau SFAS karena diatur dalam kode etik maupun GAAP. Di dalam kode etik AICPA pun disebutkan bahwa Rule 203, setiap akuntan tidak dibenarkan mengeluarkan pendapat bahwa laporan keuangan adalah wajar sesuai dengan GAAP. Jika laporan tersebut tidak sesuai dengan FASB Statement atau APB Opini atau ARS Bulletin, kecuali jika akuntan yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa dengan menggunakannya dapat menimbulkan salah pengertian. Kemudian nomor 2, Rule 204. Di mana akuntan harus menjelaskan alasan untuk tidak menggunakan pedoman FASB yang diberikan dengan pengungkapan informasi di luar laporan keuangan yang dipublisir seperti data tambahan untuk menyesuaikan pengaruh inflasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada hubungan standar akuntansi Indonesia dengan norma pemeriksaan akuntansi atau pernyataan standar auditing, di mana disebutkan norma pelaporan, yaitu laporan akuntan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar prinsip akuntansi Indonesia. Hubungan FASB dengan ESC juga sangat erat, di mana hal ini terbukti dari ESC Accounting Rilis nomor 150 yang dikeluarkan tahun 1973 yang menyatakan bahwa prinsip, standar, dan praktik yang dikeluarkan oleh FASB dianggap oleh ESC sebagai prinsip yang didukung, dan hal ini pun bertentangan dengan FASB dianggap tidak mendukung. ESC juga menambahkan bahwa ESC akan terus-menerus mencari dan merumuskan informasi yang ada dan diperlukan oleh investor dan juga metode pengungkapannya untuk memenuhi keinginan tadi.
Penyusunan standar akuntansi di USA. Ada 9 pihak yang menyusun standar akuntansi di Amerika. Yang pertama ada kantor akuntan besar yang dikenal dengan Big 8. Yang kedua ada American Institute Chartered Public Accounting atau disebut dengan AICPA, akuntan publik. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board atau disebut dengan PASB, lembaga penyusunan standar akuntansi. Yang keempat, Governmental Accounting Standard Board atau bisa disebut dengan GASB, lembaga penyusun standar akuntansi untuk pemerintah. Yang kelima ada Securities and Exchange Commission atau bisa disebut dengan SEC, Badan Pengawasan Pasar Modal. Yang keenam ada American Accounting Association atau AAA, organisasi akademisi. Yang ketujuh, Financial Exclusive Institute atau disebut dengan PEI, para eksekutif keuangan. Yang ke-8 ada The Institute of Management Accounting, dahulu namanya National Association of Accountants atau bisa disebut dengan NAAA, organisasi akuntan manajemen. Yang ke-9 ada yang lain-lainnya. Perumusan standar akuntansi di Amerika Serikat atau bisa disingkat dengan AS. Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, Amerika Serikat sangat berpegang pada kerangka teoritis konseptual yang diterapkan PASB sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan yang bertujuan mencari laba yang diterbitkan November 1978. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang diterbitkan pada bulan Mei 1980. Kemudian direvisi dengan Statement nomor 8 Desember 1980. Yang ketiga ada tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit diterbitkan Desember 1980. Yang keempat ada pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan bisnis diterbitkan pada bulan Desember tahun 1984. Yang kelima ada elemen-elemen laporan keuangan yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 1985. Sejak IAI berdiri, telah dihasilkan 3 standar akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1973, untuk pertama kalinya, IAI menerbitkan suatu buku prinsip akuntansi Indonesia atau PAI, yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady. Penerbitan ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Yang kedua, pada tahun 1984, buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI 1973 diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973. Yang terakhir, pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total PAI 1994 dan sejak itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Selanjutnya ada visi misi IAI. Misi yang pertama, memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat. Yang terakhir, berprestasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan praktik akuntansi, manajemen bisnis, dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Terakhir ada kesimpulan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
SAK juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda.